Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan melakukan pembahasan latihan PTS 1 kelas 7 yang akan kalian hadapi besok Selasa. Oke, di sini akan ada 30 soal yang mudah-mudahan kalian bisa pahami ya. Baik, kita mulai nomor 1. Diketahui ada angka P min 5, Q 4 dan R sama dengan 2. Pernyataan berikut yang benar adalah yang mana? Maka kita harus cobakan ke satu-satu masing-masingnya, yaitu yang A, misalkan kita punya P min Q kurang dari R. Berarti kalau P min Q itu adalah P-nya min 5, min Q-nya adalah 4. Ini kan hasilnya min 9. Ternyata dia kurang dari 2, yaitu R. Maka kesimpulannya itu adalah benar bahwa P min Q akan kurang dari R. Nah, maka jawaban nomor 1 ini adalah yang A. Kalau misalkan besok ternyata jawaban A salah, berarti silakan dicari mana yang menurut kalian benar. Itu ya. Lanjut soal nomor 2. Perhatikan beberapa operasi hitung bilangan bulat berikut. Yang I1, min 30 min 21. Artinya untuk yang A ini adalah nanti min 30, cara menghitungnya min 30 tambah 21 tambah 23. Nah, ini kalau misalkan kita sederhanakan, maka min 30 tambah 21 itu adalah min 9. Min 9 ditambah dengan 23, maka hasilnya akan sama dengan 14. Sedangkan untuk yang B kita akan punya min 12 min 7 itu boleh langsung dikerjakan, jadi min 19 min 12, berarti ini sama dengan B nya yaitu min 31. Itu ya. Yang C, maka kita bisa langsung kerjakan 35 ditambah 28 dulu, yaitu hasilnya adalah 63. Di sini ada min ketemu min, berarti hasilnya menjadi plus 29. Maka dapatnya nanti adalah 92. Dan terakhir untuk yang D, min ketemu min ini juga sama, 10 ditambah dengan 17 min 14. Boleh dikerjakan 20 tambah 17, nanti hasilnya dikurang 14. Atau boleh juga dikerjakan 17 kurang 14 dulu, yaitu 3 ditambah dengan 20, maka hasilnya adalah 23. Nah, ternyata kalian suruh mengurutkan hasil operasi bilangan dari yang terkecil. Manakah yang terkecil? Yaitu min 31. Berarti min 31 terkecil, dilanjutkan dengan angkanya 14, dilanjutkan dengan 23, dan terakhir adalah 92. Apa tuh urutannya? Yaitu B, A, D, dan C. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Lanjut soal nomor 3. Kita punya soal nomor 3, yaitu diketahui angka-angka 6431 akan disusun dua bilangan ribuan. Berarti ada 4 angka. Terdiri bilangan pertama disusun dari angka terbesar ke yang kecil. Berarti yang bilangan pertama itu kita susun dari yang terbesar ke yang terkecil, berarti 6431. Lalu bilangan kedua disusun dari yang terkecil ke yang besar, berarti bilangan kedua ini bisa kita tulis sebagai 1341, gitu kan ya. Yang diminta adalah jumlah bilangan pertama dan kedua, berarti kita jumlahkan, gitu ya. Ini berarti 6, berarti kalau kita jumlahkan itu 7. Nah, kebetulan angkanya cantik, 7777. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti. Soal nomor 4, hasil dari min 10 tambah 8 kali 2 min 100 bagi sama min 2. Ingat, kalau ada operasi campuran maka harus dikerjakan dulu adalah bagian kali, bagi, tambah, dan kurang, kecuali yang ada di dalam kurung. Maka sekarang kita harus kerjakan dulu yang perkalian dan bentuknya pembagian di sini, yaitu hasilnya jadi min 10 tambah 16. Lihat, min 100 dibagi min 2, min dibagi dengan min, maka hasilnya nanti adalah plus. 100 bagi 2 adalah 50. Yuk, ini penjumlahan semua kita bisa selesaikan. Jadinya 6 tambah 50, yaitu sama dengan 56.
6. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut lagi soal nomor 5. Nah, kalau ada model soal seperti ini, boleh kita memasang-masangkan ya. Boleh kita dipasang-pasangkan. Yang kita lihat di sini dipasang-pasangkannya, coba biasanya kan ujung depan sama ujung belakang dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat di sini karena tandanya min plus, maka ini boleh yang terdekat aja. Min 1 tambah 2 hasilnya 1. Min 3 tambah 4 hasilnya 1. Berarti kalau di sini ada angka 6 hasilnya juga 1. Terakhir di sini min 39 tambah 40 nilainya 1. Kira-kira kalau dipasangin ada 40 bilangan. Ada 40 bilangan. Kalau yang namanya berpasangan kan berarti berpasangan itu kan adalah 22. Berarti dua angka ya. Nah, berarti kalau ada 40 bilangan, ada berapa pasang? Berarti ada sekitar 20 pasang. Gitu kan ya? 20 pasang, masing-masingnya hasilnya 1 tadi kalau dijumlahin. Berarti dari sini ada 20 angka 1 yang hasilnya nanti sama dengan 1. Berarti total jumlahnya itu adalah 1 kali 20, yaitu adalah 20. Oke, sorry. Nah, di sini adalah yang A jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke. Lanjut lagi soal nomor 6. Suhu udara di Meksiko di pagi hari min 6. Kita coba lihat. Meksiko. Pagi hari itu adalah min 6. Lalu katanya siang, katanya naik. Kalau naik berarti dia tandanya plus nanti ya. Yaitu siang naik 18 derajat. Berarti dari min 6 tambah 18, yaitu dapatnya adalah 12 derajat. Ini siang. Dan pada malam hari turun. Kalau turun berarti nanti tandanya negatif atau minus dari siang hari. Lihat dari siang hari. Berarti malamnya itu adalah 12 derajat dikurang sama 10, yaitu sama dengan 2 derajat. Itu Meksiko. Nah, sekarang kita ngomongin Inggris. Sama caranya berarti. Paginya dia adalah min 5 derajat. Lalu siangnya naik 8. Berarti dia kalau naik kan berarti plus. Jadi min 5 tambah 8 itu adalah 3. Berarti malamnya coba dilihat. Dia turun 5 derajat dari siang hari. Berarti dari 3 kurang 5, yaitu dapatnya adalah berapa? Min 2 derajat gitu ya. Inggris. Sekarang Korea. Yaitu pagi harinya katanya suhunya min 2 derajat. Lalu siangnya naik 10 derajat. Berarti min 2 tambah 10, yaitu dapatnya 8 derajat. Terus malamnya turun katanya malam turun 11 derajat. Berarti 8 dikurangin 11 hasilnya adalah min 3 derajat. Nah, sekarang kamu suruh menyimpulkan kira-kira mana yang benar. Suhu yang A, coba lihat. Suhu malam hari di Korea lebih dingin daripada di Inggris. Suhu di Korea malam hari lebih dingin daripada di Inggris. Min 3, apakah lebih dingin daripada min 2? Ya, oke. Berarti jawabannya yang A juga benar. Terus untuk yang B, suhu malam hari di Korea lebih panas daripada di Meksiko. Salah ya. Karena Korea min 3, Meksikonya 2. Gitu ya. Oke, suhu pada malam hari di Meksiko lebih dingin dibandingkan dengan Inggris. Salah, karena Meksiko 2 derajat, sedangkan di Inggris min 2 derajat. Lalu yang ketiga, yang D, suhu pada malam hari di Meksiko lebih panas dibandingkan dengan yang di Korea. Oke, berarti tentunya benar. Berarti kebetulan di soal nomor 6 ini jawabannya adalah A sama D. Gitu ya. Nah,
Terus selanjutnya nomor 7, diketahui suhu udara kota X adalah 0 derajat dan suhu kota di Y adalah 30 derajat. 2 jam yang akan datang diprediksikan suhu udara kota X turun, berarti nanti minus. Terus suhu di kota Y naik, berarti nanti plus. Yang diminta adalah perbedaan suhu kedua kota tersebut 2 jam yang akan datang, berarti suhu X berarti sekarang dia turun, berarti dikurang 1 derajat, berarti hasilnya adalah min 1 derajat gitu kan ya. Sedangkan di kota Y katanya naik 4 derajat, yaitu 30 derajat. Kalau naik berarti plus 4 derajat, jadinya adalah 34 derajat. Yang ditanya adalah perbedaan suhu di antara mereka berdua. Berarti kalau perbedaan suhu boleh X kurangin Y, boleh Y kurangin X, berarti Y kurang X aja biar positif. 34 dikurangin sama min 1, jadi dapatnya adalah 35 derajat. Nah ini adalah yang A. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 8. Sebuah kereta berangkat dari terminal mengangkut penumpang sebanyak 18 orang. Sesampainya di stasiun A, dari pintu belakang turun 8, berarti kalau turun berkurang ya. Tadinya 18, terus berkurang 8. Katanya dari pintu depan naik 10, berarti plus 10. Sedangkan di stasiun B turun, berarti kurang 5. Dan naik 3, berarti plus 3. Nah, berarti totalnya jadi berapa nih? Jadinya adalah 18. Nah, di sini min 10 tambah 2 itu min 10 tambah min 8 tambah 10 itu adalah plus 2. Min 5 tambah 3 itu adalah min 2. Oh, ternyata hasilnya adalah 18. Gitu ya. Oke, berarti yang dikasih tahu jika kapasitas tempat duduknya adalah 48, maka banyaknya tempat duduk yang masih kosong berapa? Berarti yang tempat duduk kosong itu berarti adalah 48 dikurangin sama 18, yaitu 30 kursi. Oke, nah itu adalah untuk soal nomor 8. Mudah-mudahan bisa dipahami. Soal nomor 9. Diketahui ada angka-angka 1, 2, 3 yang dimasukkan ke dalam kotak-kotak. Nilai terbesar A, maka di sini boleh kita coba-coba ya dengan memasangkan, yaitu 1, 2 kali 3, 12 kali 3, ini dapatnya 36. Atau 21 kali 3, ini adalah 63. Ini kan ya. Nah itu kalau atasnya 1 sama 2. Kalau atasnya 1 dan 3, berarti 1, 3, bawahnya 2. Kalau dikalikan 26, gitu kan ya. Terus habis itu, boleh dibalik, 31 kali 2 berarti adalah 62. Atau boleh juga kalau tadi 1, 2 dan 1, 3, sekarang angkanya 23 yang atas. 23 kali 1 berarti 23, dan terakhir yaitu 32 kali 1, yaitu kalau dikalikan 32. Nah sekarang coba dilihat manakah hasil terbesar dari semua angka-angka yang sudah dipasang-pasangkan. Oh, yang terbesar adalah 63, berarti jawabannya yang B. Oke, kalau sudah, kita coba lanjut untuk soal nomor 10. Suhu di dalam kulkas min 2 derajat. Ketika aliran listrik mati, suhunya naik. Kalau naik berarti nanti adalah plus setiap 10 menit sekali. Suhu akhir dalam kulkas jika aliran listrik mati selama 20 menit. Nah, berarti kenaikan suhunya berapa kali? Gitu kan ya? Kenaikan suhunya berapa kali? Berarti dapat dari 20 menit dibagi sama 10 menit. Yaitu terjadi 2 kali kenaikan. Nah, kalau sudah berarti besar kenaikannya berapa? Besar kenaikan suhunya. Yaitu karena dia 2 kali naik, berarti 2 dikali sama setiap 1 kali naik itu adalah 3 derajat. Berarti total naiknya adalah 6 derajat Celcius. Berarti suhu akhirnya yaitu adalah, karena dia naik berarti harus plus. Berarti min 2 derajat ditambah sama 6 derajat, yaitu adalah 4 derajat
Celsius. Maka jawabannya adalah yang B. Lanjut lagi yang nomor 11. Sarah melakukan percobaan di laboratorium. Sebongkah es yang suhunya 0 derajat dipanaskan. Rata-rata kenaikan suhunya 2 derajat setiap 4 menit. Kenaikan lagi berarti nanti plus tandanya. Jika es tersebut dipanaskan selama 12 menit, berapa suhu akhirnya? Sama berarti kayak tadi ya. Berarti kita cari dulu banyaknya kenaikan suhu. Ada berapa kali kenaikan suhunya? Oke, kenaikan suhunya berarti adalah selama 12 menit, setiap naik itu adalah setiap 4 menit. Berarti dia ada 3 kali kenaikan suhu. Gitu kan ya? Terus habis itu besar kenaikan suhunya. Berarti kita punya besar kenaikan suhunya, yaitu dia naik selama 3 kali dan setiap 3 kali itu adalah 2 derajat. Berarti besar kenaikannya adalah 6 derajat Celcius. Nah, yang diminta adalah suhu akhir. Karena naik berarti dia ditambah, yaitu 0 derajat awal ditambah dengan 6 derajat akhir, berarti 6 derajat Celcius. Nah, lanjut soal nomor 12. Suatu kawasan pada pukul 08.00 suhu udaranya 0 derajat. Suhu berangsur-angsur turun. Kalau turun berarti nanti minus ya, setiap 3 jam hingga pukul 17. Suhu udaranya mencapai min 12 derajat. Berapa derajat Celcius penurunan suhu udara setiap 2 jamnya? Nah, berarti sekarang kita lihat dulu. Kok setiap 2 jam ya? Mungkin harusnya setiap 3 jam kali ya. Nah, berarti jaraknya berapa tuh? Pukul 17 sampai dengan pukul 18. Berarti jarak jamnya yaitu atau lama waktunya itu adalah 17.00 dikurangin 08.00. Berapa tuh? 11 jam ya. Berapa? 9 jam jaraknya. Terus dia bilangnya, maaf ini harusnya 3. Nah, lalu dia bilangnya adalah turunnya setiap 3 jam. Setiap 3 jam berarti banyak penurunan suhunya, yaitu sama dengan banyaknya jam, yaitu 9 jam dibagi sama satu sesinya itu adalah 3 jam. Berarti 3 kali penurunan suhu. Ya enggak? Oke, kalau sudah berarti ternyata suhu akhirnya kan tadi adalah pertama 0 derajat turun mencapai min 12 derajat. Berarti min 12 dikurangi 0 derajat itu adalah min 12, gitu kan ya. Nah, berarti dia bilang penurunan suhu, yang ditanya adalah penurunan suhu setiap 3 jam ya, berarti jadinya min 12 dibagi sama 3 kali nih tadi penurunan suhunya, yaitu sama dengan min 4 derajat. Bu, nggak ada jawaban min 4. Ya, min itu hanya menunjukkan bahwa dia adalah turun. Nah, turunnya berapa derajat? Yaitu 4 derajat Celcius. Nah, seperti itu cara menjawabnya. Oke, nah mudah-mudahan bisa dipahami untuk soal nomor 12. Lanjut soal nomor 13. Dalam suatu ujian dengan jumlah soalnya 25, jawaban benar dikasih 2. Oke, benar nanti dikali sama 2. Jawaban yang salah dikali sama min 1. Sedangkan kalau tidak dijawab itu kalau tanya adalah kali 0. Dalam ujian tersebut Indah menjawab 20 soal. Berarti nilainya Indah itu kita bisa bilang benarnya adalah 20 dikali 2, besarnya adalah 40. 3 soal yang nggak dijawab. Ya, yang tidak dijawab
sama Indah ada 3. Berarti nilainya 0, berarti nilainya 0. Coba dilihat jumlah soal yang udah ketahuan, yang udah dijawab benar 20, yang tidak dijawab 3, berarti yang salah tinggal berapa? Iya, 2, yaitu 25 dikurangin sama totalnya 23. Jadi 2 soal yang salah kali min 1. Berarti hasilnya adalah min 2. Nah, nilai totalnya Indah berarti jadi berapa? Kita tambahin. Itu jadi 38. Nah, itu adalah untuk soal nomor 13. Nomor 14. Nah, hampir sama ya. Di sini lihat. Kalau benar kali 2, terus kalau salah kali min 1 tidak jawab, skornya 0. Katanya dia bilang skor minimal kalau mau dinyatakan lulus harus 45. Berarti kamu harus cari mana sih orang-orang yang mendapatkan nilainya lebih dari 45. Kita lihat Amanda. Amanda berarti kalau jumlah benarnya 30 kali 2. Jadinya adalah 60. Terus salahnya adalah 18, berarti dikali sama min 1. Salahnya 2, berarti dikali sama 0. Maka nilainya Amanda ini kalau kita hitung jadinya adalah 60 dikurang 18 ditambah sama 0, yaitu berapa hasilnya? 42. Terus Bona sekarang sama caranya, berarti yang benar kali 2, terus yang salah kali min 1, dan yang terakhir yang nggak dijawab kali 0, gitu kan ya. Oke, berarti nilainya Bona adalah 50 kurang 16 tambah 0, jadi yaitu 34. Nilai Cantika coba kita lihat. Cantika benernya 31 kali 2 berarti 62. Salahnya 17 kali min 1 berarti jadinya min 17. Salahnya 2 berarti kali 0. Oke, 62 dikurang 17 tambah 0. Oh, hasilnya 45. Oh, bener dong, dia Cantika tuntas ya atau lulus. Satu lagi Dona. Dona 28 kali 2 jadinya 56. Salahnya cuma 11 berarti kali min 1 min 11. Oh, yang nggak dijawab 11 berarti kali 0, nilainya 0. Berarti nilai Dona yaitu 56 kurang 11 tambah 0. Oh, nilainya 45 juga. Tuntas dong mereka berdua. Jadi jawabannya yang dinyatakan lulus seleksi ini adalah Cantika dan Dona. Oke, lanjut lagi soal nomor 15. Dalam suatu ujian dengan jumlah soalnya 30, benar kali 4. Oke, benar dikali 4. Kalau salah dikali sama min 1. Kalau tidak dijawab, tidak jawab berarti dikali sama 0. Nah, Ari mendapatkan nilai 80 dengan tidak menjawab 5 soal. Oke, berarti sekarang Ari dia bilangnya mendapatkan nilai 80. Nilainya 80. Berarti ini harus dijabarin dulu. Yang benar berapa, yang salah berapa, yang tidak dijawab berapa. Katanya Ari tidak menjawab 5 soal doang. Nah, tapi dia nggak jelas nih antara yang benar sama yang salah, berarti dia dijawab berapa. Berarti kita tinggal lihat sisanya aja berapa. Kan dia totalnya harus 30 soal. 30 soal kurang 5, berarti jawaban benar dan salah totalnya itu harus 25 soal. Nah, kita harus coba-coba supaya hasilnya nanti adalah 80. Yuk, kita coba boleh. Benernya misalkan percobaan pertama, benernya misalkan 25 soal. Berarti salahnya berapa? Salahnya berarti 0. Berarti benernya dikali 4, salahnya dikali min 1. Oh, ini berarti 100 sama 0. Berarti nilainya Ari 100. Bukan, salah ya, karena yang diminta nilainya hanya 80. Terus coba lagi yang kedua, turunin jumlah benernya. Jumlah benernya adalah 24. Ya. 24 dikali sama 4, yaitu nilainya 96.
Terus salahnya berarti kalau tadi totalnya soalnya harus 25, berarti salahnya cuma 1 kali min 1. Dapatnya berarti dia adalah 95. Oke, ini jangan dilihat. Berarti kita nanti soalnya bisa jadi dalam bentuk isian. Yang ketiga, coba ya, kita turunin lagi. Kalau benernya adalah 23 dikali 4, berarti tadi hasilnya adalah 92 ya. Terus salahnya berarti totalnya harus 25, berarti 2 kali min 1. Dapatnya adalah min 2 di 90. Oh, belum juga, berarti turunin lagi, yaitu benernya adalah 22 kali 4, berarti salahnya adalah 3 kali min 1. Berarti berapa nih? 88 dikurangin sama 3, baru 85. Oh, coba lagi yang kelima. Benernya 21 soal kali 4 berarti 84, berarti salahnya ada 4 ya totalnya, karena harusnya 25 kali min 1, jadi min 4. Oh iya benar, nilainya 80. Jadi kesimpulannya, supaya nilai Ari 80, dia harus benar sebanyak 21 soal dan salahnya itu sekitar 4 soal ini. Nah, ini berarti jawabannya. Nah, mudah-mudahan bisa difahami ya untuk soal nomor 15. Jangan dilihat kunci jawabannya. Yuk, nomor 16. Nomor 16 kita punya suruh menghitung. Nah, di sini ada pangkat-pangkatan berarti, dan ada perkalian juga. Maka harus dikerjakan yang perkalian dan pembagian. 3. Nah, di sini min dikali min. Jadinya adalah plus 4 dikali 11 berarti 44 gitu langsung ya. Ditambah, nah di sini perpangkatan. Kalau perpangkatan boleh juga kita hitungnya manual ya, seperti ini. Berarti min 8 kali sama min 8. Kalau dibagi berarti boleh ditulis jadi per min 2 pangkat 3, artinya min 2 nya ada 3. Nah, berarti kalau kita hitung jadinya adalah 3 tambah 4, 4. Nah, hitung dulu nih yang perkalian dan pembagian. Lihat yang bawah. Min 2 kali min 2 adalah 4. 4 dikali sama min 2 adalah min 8. Berarti ini kalau dikaliin nanti hasilnya sama dengan min 8 ini. Gitu ya. Berarti sederhanakan jadi seperti itu. Nah, maka yang perpangkatan ini ternyata hasilnya tinggal min 8. Maka kita bisa selesaikan 3 tambah 4, 47 dikurang 8 itu adalah 39. Nah, nomor 17, KPK boleh pakai susun pohon faktor, boleh juga pakai tabel, suka-suka kalian. Oke, berarti 8 kalau kita bikin pohon faktornya 2 kali 4, 2 kali 2 gitu kan ya. Jadi 8 itu adalah 2 pangkat 3, 20 berarti 2 kali 10, 2 sama 5. Jadi 20 itu adalah 2 pangkat 2 kali 5, dan yang terakhir itu adalah 40, berarti 2 kali 20, 2 kali 10, 2 kali 5. Berarti yang 40, bentar Ibu tulisnya yang lebih rapi. Berarti ini 8 sama dengan 2 pangkat 3, 20 sama dengan 2 pangkat 2 kali 5, 40 adalah 2 pangkat 3 kali 5. Kalau KPK, semua angka diambil dan ambil pangkat terbesar. Berarti 2 pangkat 3 dan 5. Kalau dihitung 40 gitu kan ya. Sedangkan kalau FPB hanya diambil angka yang sama dan ambil pangkat yang terkecil, yaitu 2 pangkat 2. Atau nilainya 4. Nah, ini mungkin kunci jawabannya salah naruh kali ya. Berarti jawabannya harusnya yang tunggu, 20 itu iya, 20 tidak bisa bagi 8. Jadi jawabannya haruslah yang D. Gitu ya. Oke, lanjut lagi nomor 18. Yang ditanyakan adalah yang memiliki FPB 2. Berarti yang sama-sama hanya bisa dibagi 2.
Berarti kalau kita lihat 12 dan 20 ini dia bisa dibagi 4. Berarti dia bisa dibagi 4 ya. Berarti kalau kita soalnya modelnya seperti ini, boleh juga dicari dengan mencobakan masing-masing. Yaitu yang A 12 itu kan jadinya 2 pangkat 2 kali 3, sedangkan 20 itu adalah 2 pangkat 2 tadi kali 5. Berarti dari sini FPB-nya yang sama aja angkanya. Yang terkecil yaitu 2 pangkat 2, nilainya 4. Berarti jawaban A salah. Ya, yang B coba dilihat. 15 dan 25, berarti 15 itu adalah 3 kali 5, 25 itu adalah 5 pangkat 2. Oh, ternyata FPB-nya itu adalah 5. Oke. Nah, lanjut. Kita punya jawaban yang C. 36 dan 40. 36 itu adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2, sedangkan kalau 40 tadi 2 pangkat 3 kali 5. Berapa FPB-nya? Oh, FPB-nya adalah yang terkecil pangkatnya, yaitu 2 pangkat 2, 4. Yang D terakhir, 6 itu adalah 2 kali 3, dan 40 itu adalah 2 pangkat 3 tadi kali 5. Berarti FPB-nya adalah 2. Oh, benar, berarti yang D. Gitu. Nah, nomor 19 yang berada di antara 7/20 dan 9/20. Berarti 7/20 ada 8/20, selanjutnya 9/20. Nah, ini boleh juga disederhanakan. Berarti 8/20 sama-sama bagi 4. 2/5. Oh, ada nih langsung. Nah, gitu. Kalau besok nggak ada gimana? Berarti kalau ini kan disederhanakan. Bisa jadi kalau misalkan suruh mencari pecahan yang senilai, itu bisa dilipatkan atau dikalikan, justru diperbesar. Kalau ini kan tadi disederhanakan atau diperkecil, gitu ya. Nah, sekarang dilihat. Nah, ini di sini pada gambar di atas terlihat 3 persegi yang telah diarsir. Berapa persegi lagi yang perlu diarsir untuk menyatakan pecahan setengah? Nah, sekarang dilihat dulu banyaknya kotak ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti supaya jadi setengah itu sama dengan berapa per 12 sih? Oh, yaitu 6. Berarti kalau di gambar sebelah itu baru ada 3 kotak yang diarsir untuk menjadikan angka 6, berarti kurang berapa kotak lagi? Yaitu kurang 3 kotak, gitu ya. Nah, itu adalah jawabannya yang A. Mudah-mudahan bisa dipahami. Soal nomor 21, urutkan pecahan berikut dari yang terbesar sampai dengan yang terbesar dari yang terbesar. Oke, dari yang terbesar berarti silakan kita kerjakan. Oke, yuk. 4,5 berarti 4,5 itu sama dengan berapa? 4,5. Boleh dijadikan pecahan desimal, boleh juga dijadikan pecahan biasa. 20 bagi 5 adalah 4. Terus 140% berarti artinya adalah 140/100, berarti jadinya adalah 1,4. Nah, ternyata kalau diurutkan dari yang terbesar, oh ini benar, berarti jadi 4,5, lalu 20/5, dan yang terakhir adalah 140%. Jadi jawabannya yang A. Oke, lanjut lagi soal nomor 22. Soal nomor 22. Soal nomor 22,
Amanda mengunjungi perpustakaan setiap 2 hari, Bina mengunjungi setiap 4 hari sekali, Kalista 5 hari. Nah, berarti kalau mereka mengunjungi bersama-sama lagi, berarti kita pakai konsep KPK, yaitu KPK dari angka 2, 4, dan 5. Yuk kita cari. Berarti 2 sama dengan 2, itu kan ya. Kalau 4 berarti 2 pangkat 2, kalau 5 adalah 5. Ternyata kalau KPK semua angkanya dipakai dan diambil pangkat-pangkat terbesar. Jadi 2 pangkat 2 kali 5, yaitu 20 hari. Nah, yang diminta adalah tanggal berapa mereka mengunjungi perpustakaan bersama-sama lagi, ya berarti untuk tanggalnya tinggal kita tambah. Kalau masih berada di rentang 1 bulan, ya berarti dia nggak berubah bulan. Berarti bersama-sama lagi itu adalah 3 Juni ditambah dengan 20 hari. Oh, kebetulan masih kurang dari 30 hari, berarti tetap 23 Juni. Itu ya. Oke. Terus nomor 23. Sophie memiliki persediaan terigu setengah kilo, kemudian ia beli lagi, terus digunakan untuk membuat kue. Sisa terigunya gimana? Berarti setengah kilo ditambah 3,5 kilo, terus dikurang sama 32/5. Boleh dijadikan pecahan biasa, boleh juga langsung disamakan untuk KPK penyebutnya, yaitu jadinya per berapa nih, atau ditambahin dulu yuk, setengah ditambah 3,5, berarti kan jadinya ini ya 4 ya, 4 kilo. 4 dikurangin sama 32/5, berarti ini boleh juga dengan cara mengurangkan bilangan bulat dengan bilangan bulatnya dulu. 4 kurangin 3 yaitu sisanya 1, masih dikurang sama 2/5, berarti jadinya 1 itu adalah 5/5 dikurangin dengan 2/5. Jadi sisa terigunya Sophie itu adalah 3/5 kilogram. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. 24. Dalam kegiatan sosial, Pak Wahyu menerima sumbangan beras dari 2 orang warga seberat A dan B. Oke, berarti total berasnya kita akan punya yaitu 47/4 ditambah 67 3/4. Kebetulan pecahannya sudah sama, yaitu sama-sama per 4, berarti kita bisa langsung 47 tambah 67 itu adalah 100 berapa? 14 ya. Ya kan? 114 ditambah 1/4 ditambah dengan 3/4 itu adalah 1. Berarti dapatnya adalah 115 kilogram. Katanya dibagikan dengan masing-masing warganya mendapatkan 2,5. Berarti banyak warga yang dapat, berarti adalah 115 kg dibagi dengan 2,5 kg, atau 115 dibagi dengan 2,5 itu adalah 5/2, atau boleh juga ditulis 115 dikali dengan 2/5. Yuk, berarti kalau dibagi ini jadinya berapa nih? 23 ya, yaitu 23 kali 2 jadi 46 orang. Nah, ini jawabannya yang B. Oke, nomor 25. Bu Yeni mendapat gaji 3 juta setiap bulan. Dari gaji tersebut 5/12-nya untuk biaya makan. Kita hitung dulu yuk biaya makannya, yaitu 5/15 dikali dengan 3 juta. Oke, berarti ini boleh dibagi dulu. 5/15 kan jadi 1/3, tinggal 3 juta bagi 3 yaitu 1 juta. Terus untuk biaya pendidikan, kita ditulisnya 2/15 di sana dikali dengan 3 juta. Nah, di sini kan 2/15-nya nggak bisa disederhanakan, berarti ini 30 aja bagi 15. 30 bagi 15 itu 2 ya, berarti 2 dikali 200.000, atau dapatnya adalah 400.000. Terus untuk ongkosnya yaitu adalah 5/30 kali 3 juta.
Berarti di sini juga bisa nih sederhanakan 30 bagi 30. Berarti ini sisanya 100.000 kali 5. Jadi 500.000. Nah, yang diminta sisanya ditabung. Berarti di total dulu nilainya, yaitu 1.900.000. Berarti yang ditabung itu berarti sisa dari yang 3 juta tadi. 3 juta kurang sama 1.900.000. Berarti adalah 1.100.000. Oke, jadi jawabannya yang A. 26. Siswa SMP A akan mengadakan bakti sosial terhadap masyarakat sekitar sekolah yang terdapat COVID-19. Mereka mengumpulkan sumbangan berupa uang dan bahan kebutuhan pokok. Yang menyumbang uang adalah 20%, yaitu 20%. Minyak goreng itu sebesar 15%. Untuk gula itu adalah 1/5 bagian, dan sisanya beras. Sisanya katanya berupa beras. Nah, berarti sisanya tuh berapa? Berarti tinggal 1 dikurang dengan 20%, dikurang 15%, dikurang 1/5. Berarti 1 dikurang 20/100 kurang 15/100 gitu ya, dikurang 1/5. KPK-nya bisa dibikin per 100. 1 itu artinya 100/100. Min, berarti 20 kurang 15. 1/5 itu berarti kurang 20. Yuk, jadi berapa tuh? 5545/100. Ya sudah, berarti manakah bagian yang terbesar? Berarti sisanya yang terbesar adalah ini. Ini yang terbesar, yaitu sisa berupa beras. Oke, 27. Pak Alimin mempunyai uang sebesar 50.000 dibagikan kepada kedua anaknya. Anak sulung itu berarti anak besar, berarti anak sulung katanya mendapatkan 2/5 bagian dikali 50.000. Berarti ini kalau dicoret jadinya 10.000 kali 2, 20.000 gitu kan ya. Nah, sisanya dikasih ke anak bungsu. Ya sudah, karena cuma ada 2, berarti tadi totalnya 50.000 dikurangin sama 20.000. Berarti anak bungsunya dapat 30.000. Yang B. Lanjut lagi, yaitu kita punya soal 28. 28. Talia diberikan uang 20.000. 2/5-nya untuk jajan. Oke, jajannya katanya 2/5 kali 20.000. Berarti ini coret, ini ya 8.000. Terus dia bilang 1/4-nya untuk ongkos. Berarti 1/4 dikali dengan 20.000. Berarti coret ini jadi 5.000. Nah, dia bilang sisanya ditabung. Berarti sisanya itu adalah 20.000 dikurangin 8.000 dikurangin 5.000, yaitu totalnya adalah 7.000. Oke, 29. Seorang petani memiliki lahan 500 meter persegi. Ia akan menanami 60%-nya dengan pisang. Berarti pisangnya adalah 60/100 dikali dengan 500 gitu kan ya. Kalau dicoret menjadi 5, jadi 300 meter persegi. Lalu untuk cabai katanya berapa tuh? 1/5 bagian, berarti 1/5 kali 500, jadinya adalah 100 meter persegi. Dan yang diminta adalah sisanya untuk kolam ikan. Berarti sisanya tinggal 500 dikurang 300 dikurang 100 ya, sama dengan 100 meter persegi. Yang diminta selisih luas lahan untuk pisang dan untuk kolam. Selisih berarti dikurang 300 kurang 100 sama dengan 200 meter persegi. Oke. Nomor 30.
Putri memasukkan 1/5 bagian bola ke dalam kotak. Lina memasukkan 2/4. Jika sisa bolanya adalah 90, maka totalnya berapa? Nah, berarti banyaknya bola kan tadinya 1 bagian. Berarti Putri itu adalah 1/5 bagian. Sedangkan si Lina memasukkan 2/4 bagian. Berarti kan sisanya itu berarti 1 bagian total dikurang dengan 1/5 kurang dengan 2/4 ya. Berarti KPK-nya jadi 20. Min per 20 min per 20. 1 itu adalah 20/20. Kalau 1/5 berarti jadinya 4/20. Kalau 2/4 jadinya kali 5 jadi 10 gitu ya. Jadinya tinggal 6/20 bagian. Nah, ternyata 6/20 bagian ini sama dengan 90, berarti sisanya itu sama dengan 6/20 bagian yang hasilnya nanti sama dengan 90, sama dengan 6/20 kali bagian atau bola lah gitu ya. Berarti banyaknya bola itu boleh dicari dari kali silang oleh kalian. 90 kali 20 dibagi sama 6. Berarti 1800 bagi 6, yaitu ada 300 bola. Oke, nah kalau nggak ada jawabannya ya udah nggak apa-apa, nggak usah dilihat jawabannya. Gitu. Paham ya? Mudah-mudahan kalian bisa besok mengerjakan PTS-nya. Nilai memang penting, tapi jujur itu adalah utama. Oke, sukses untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.